Setiap kali kita mendengar kata Israel, sebagian dari kita mungkin langsung membayangkan konflik, militer, dan penjajahan. Dan ketika muncul pertanyaan, mampukah Indonesia mengalahkan Israel? Kita sering membayangkannya sebagai perang senjata, roket, atau kekuatan militer. Tapi, bagaimana jika pertanyaan itu kita balik arahnya? Bagaimana jika mengalahkan tidak selalu berarti menghancurkan, tapi justru memenangkan pertempuran yang tak terlihat? Inilah kisah tentang dua negara yang bertarung, bukan hanya di medan perang, tapi di medan makna. Israel punya teknologi canggih, drone, Iron Dome, dan kekuatan lobi politik yang besar. Tapi Indonesia punya sesuatu yang jarang dibahas media, kekuatan sosial budaya. Indonesia bukan negara adidaya militer, tapi kita adalah adidaya moral dan solidaritas rakyat. Ketika rakyat Indonesia serentak bersuara membela Palestina, dunia mendengar. Sementara Israel menguasai informasi digital, Indonesia menguasai hati umat manusia melalui kekuatan moralnya. Perang hari ini bukan lagi soal siapa yang punya tank lebih banyak, tapi siapa yang bisa mengontrol narasi. Israel unggul dalam propaganda, tapi Indonesia punya keunggulan di medan pertempuran yang lebih sunyi, kesadaran kolektif. Media sosial adalah senjata baru. Dan tahukah kamu, siapa yang paling banyak menyebar informasi pro-kemanusiaan di media sosial Asia Tenggara? Bukan pemerintah, tapi warganet Indonesia. Apakah kita bisa melawan Israel secara ekonomi? Secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung sudah kita lakukan. Boikot produk yang terafiliasi dengan Israel menjadi senjata ekonomi rakyat. Bahkan beberapa brand multinasional yang dianggap pro-Israel mengalami penurunan penjualan di Asia karena gerakan boikot. Ini bukan perang negara lawan negara. Ini perang rakyat melawan sistem. Israel punya teknologi, tapi Indonesia punya sesuatu yang lebih kuno dan justru lebih kuat. Budaya gotong royong. Dari Aceh sampai Papua, ketika terjadi bencana atau ketidakadilan, masyarakat Indonesia bersatu tanpa disuruh. Inilah senjata rahasia kita. Kemampuan untuk bergerak tanpa komando. Di Israel, kekuatan ada di elit. Di Indonesia, kekuatan ada di akar rumput. Secara militer, jelas Indonesia akan kesulitan. Teknologi pertahanan kita masih tertinggal. Tapi ingat, kekuatan militer Israel dibangun oleh trauma dan sejarah. Sementara kekuatan Indonesia dibangun oleh harapan dan semangat persatuan. Israel dilatih untuk bertahan hidup, tapi Indonesia dibesarkan untuk hidup berdampingan. Jika keduanya bertemu di medan perang, yang akan menang mungkin bukan yang lebih kuat, tapi yang lebih mampu menjaga nilai kemanusiaan. Jadi, mampukah Indonesia mengalahkan Israel? Mungkin bukan dalam artian menghancurkan, tapi dalam artian mempertahankan jati diri, menjunjung keadilan, dan melawan penindasan dengan kemanusiaan. Kemenangan bukan soal siapa yang menguasai tanah, tapi siapa yang memenangkan hati manusia. Dan di medan itu, Indonesia sedang menang. Jika kamu merasa bagian dari perjuangan ini, bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran, maka kamu adalah pejuang juga. Mari terus bersuara. Karena dalam dunia yang dipenuhi kebohongan, kejujuran adalah bentuk perlawanan.